the topic is about cytogenetics, and okay. So what is cytogenetics? So in definition, cytogenetics means to study the structure of chromosome, whether in the number and also the structure more in detail of each chromosome in the human genome. Okay, so this study of the chromosome, whether number, structure, whether in general or in more detail, yeah, function and the behavior of this chromosome, especially related to gene inheritance, organization, and the expression. So probably we can state that this is also like the anatomy in more in detail. Anatomy usually in human body, but now because of the our knowledge that we can learn more in detail, even in a molecular level. Yeah. So for the chromosome structure, we learn this in cytogenetic. So the genetic constitution through this visualization and analysis of chromosome, and I think this band, the G banding, is so-called as the conventional or traditional technique, and this is already known for decades. Yeah. And now in yang lebih baru, in more recent technique, we have what so-called the FISH technique, yeah, FISH cytogenetics, or fluorescent in situ hybridization. FISH itu dikenal sebagai teknik yang lebih belakangan. Kemudian, so more developed with this molecular technique. Belakangan ini yang sangat tradisional, konvensional, tetapi ya kita ternyata memang paling banyak baru berhubungan atau baru kenal dengan teknik yang tradisional ini, yang konvensional. Sementara teknik-teknik yang lebih baru ini ya perlu untuk kita ketahui, meskipun mungkin belum banyak yang mempraktekkan di sini. Ya. Yang di Indonesia saya kira masih sangat sedikit yang menjalankan atau mempraktekkan ini. FISH teknik, fluorescent in situ hybridization, dan molecular teknik, ada QF, PCR, kemudian ada NLPA, dan sebagainya. Nanti ada sedikit kita singgung ya. Tapi ya kita lebih banyak membahas tentang ini ya, teknik yang sudah tersedia.
Nah, kemudian apa kepentingannya ya? What is the rationale or the why we analyze the chromosome engine? Yeah, because if we discuss about the genetics, the errors, genetic errors, they usually arise from this. There are several mechanisms. Ada deletion, insertion of genetic material, and then also there are some cases of abnormal numbers, the whole chromosome, tidak hanya satu atau dua kromosom, but the whole chromosome or genes, and but probably mungkin juga itu terjadi pada a single base. As you know that our genes consist of a million of base pairs. Jadi ada jutaan pasang basa di dalam genom kita. Nah, bisa terjadi itu bahkan single base pun bisa berpengaruh terhadap aspek biometrik seseorang ya. It might happen in point mutation that can affect the whole genome functions ya. Jadi sangat bervariasi, bisa the whole chromosome or even might also happen in a single base mutation ya. Nah, ini jadi sangat demikian juga di the abnormalities, it also can range from very simple, harmless, to very severe abnormalities ya. Jadi hanya defisiensi vitamin, kemudian bisa alergi, bisa juga sampai pada cancer ya yang sangat membahayakan sampai pada mortality. Itu bisa dipengaruhi oleh berbagai abnormalitas genetik. Rentangnya sangat luas, mulai dari single base sampai seluruh kromosom dan sebagainya. Demikian juga fenomena atau tampilannya ya, bisa sangat sederhana, hanya alergi atau apa, mungkin hanya vitamin defisiensi sampai cancer, sampai kematian. Nah, bagaimana what to do ya before indication of chromosomal analysis? Karena ini kan perlu sumber daya yang besar untuk analisis kromosom, itu biayanya besar dan sebagainya, sehingga harus jelas indikasinya apa. Karena itu memerlukan biaya dan sebagainya. Nah, untuk me-exclude ya, yang pengaruh-pengaruh non-genetik ya, ini kan harus jelas indikasinya betul-betul genetik. Nah, yang non-genetik itu perlu dieksklusi. Ya, antara lain misalnya pengaruh dari teratogen, ya, infeksi prenatal dan sebagainya. Karena ini kan mungkin apa indikasinya nanti kan misalnya ada abortus yang berulang ya. Recurrent abortion misalnya, itu kan kemudian kita berpikir apakah ada masalah genetik di situ. Kemudian juga bisa ada kelainan yang bayi baru lahir sudah nampak ada kelainan dan sebagainya, itu mungkin apa yang berpengaruh. Kemudian misalnya ada komplikasi-komplikasi pada persalinan ya, dan juga hal-hal lain ini yang merupakan non-genetic affection, itu yang harus disingkirkan dulu. Yang pengaruh-pengaruh non-genetik, misalnya ada trauma, ada infeksi dan sebagainya. Kemudian, kita perlu juga mengeksklusi ini yang pengaruhnya macam-macam ya. Tetapi mungkin memang ada faktor-faktor yang multifaktorial yang tidak nampak temuan genetik kromosomnya. Kromosomnya mungkin tidak abnormal ya, atau sulit dikenali, sulit diidentifikasi, itu karena
kelainan monogenik, karena ini detail sekali. Baik, itu yang perlu disingkirkan. Sedangkan bagaimana indikasinya, itu antara lain adalah karena ada sindrom yang nyata, ya. Kita curiga kalau ada abnormalitas yang jelas, kemudian juga kongenital anomali atau perkembangan yang terlambat, retardasi mental, ya, dyskinesis gonade, misalnya alat kelamin atau ya organ-organ kelaminnya yang tumbuh tidak normal, kemudian infertilitas, miscarriage atau ya keguguran yang berulang. Kemudian juga ada kematian dari fetus yang baru lahir dan sebagainya, atau perinatal death, ya. Itu juga kalau apalagi kan sekarang kita dengan norma keluarga kecil gitu ya, tentu anak ini sangat berharga, sehingga kita berusaha betul bahwa setiap kehamilan, persalinan itu akan menjadi bayi yang sehat, keluarga yang sehat, keluarga kecil, sehingga ada hal-hal yang perlu dicermati. If you have any question, just raise your hand or interrupt. Kemudian juga adanya keganasan ini kemudian merupakan indication kita, karena ini juga tentu mahal, perlu sumber daya yang besar. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang teknik, ya, metode to detect kromosom. Itu umumnya adalah kita menganalisis kromosom pada ketika sedang ada pembelahan mitosis, ya, mitotik kromosom. Nah, kita tahu sickle cell secara garis besar, secara umum kan ada interfase, kemudian nanti ada fase-fase mitosis. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pemeriksaan metode cytogenetic method. Ya, ini umumnya kita tahu ada profase yang di sini masih berupa benang-benang yang belum nampak jelas strukturnya. Ya. Ini kan kemudian nanti pada tahap metafase terutama, ini kan kromosom berada pada bentuk atau the shape of the chromosome is become very clear, dengan ada sentromer, lengan panjang, lengan pendek, ya, long and short arms, and so it will be more easier to detect, ya, to identify, ya. Sehingga pada fase inilah yang biasanya kita lakukan teknik-teknik sitogenetika. Ya, itulah yang prinsip metode dari pemeriksaan sitogenetik. Jadi memerlukan inti sel. Karena itu sebetulnya setiap sel yang mempunyai inti itu dapat sebagai bahan atau untuk pemeriksaan sitogenetik, ya. Bisa kalau darah tentu bukan darah merah karena tidak ada intinya, sehingga yang dipakai adalah sel darah yang mempunyai inti. Kemudian juga bisa buccal cell, ya, fibroblast, etc. Pokoknya prinsipnya semua sel yang punya inti itu dapat dipakai untuk pemeriksaan sitogenetik. Nah, apa yang disebut karyotip, ya? Karyotip itu ya tadi hasil pemeriksaan sitogenetik itu kita karena kan yang kita karyon itu kan dari intinya, ya. Jadi yang dilihat deskripsinya, gambarannya itu adalah inti dari sel
yaitu yang disebut kariotip, yang ada nuklear kromosom ya. Kita tahu materi genetik itu kan ada di inti dan ada di sitoplasma. Nah, ini yang disasar pada cytogenetic method is the nucleus, ya, nuclear genes atau gen-gen yang ada di dalam kromosom. Pada inti ada kromosom ya, yang pada manusia jumlahnya sudah diketahui dengan Human Genome Project itu relatif semua gen itu sudah dipetakan. We already published the Human Genome Project, so we already identify the whole of our genomes. Ya. Konstitusi genetik manusia ini sudah dipetakan. So to prepare a karyotype, we need cells in metaphase, and then any population can be used. So blood, fibroblast, bone marrow, etc. Okay, so I think we discussed about what is the result of cytogenetic technique. So this is the more traditional, more or less it's traditional, but probably we only familiar with this technique. Ada Q banding, peta yang menggunakan gen Q. So this chromosome stained with this quinacrine, so we call this as Q banding. Nah, nanti akan menghasilkan kromosom, gambaran kromosom seperti ini. Kemudian G banding that produced by staining this chromosome with Giemsa after digesting the chromosome with trypsin. So this is basically the method for G banding cytogenetics. And another one is C banding. Yeah, so the chromosome. So this is the standard, and then this is the G banding technique. The result of this cytogenetics. C banding, chromosome that treat with acid and base and then stain with Giemsa stain. So there are several techniques for this cytogenetic. Yeah, this is discussed just in brief about the method, how to make a karyotypes. So when we this form the metaphase and then we stain them. So at the beginning, of course, the position is not in tidak teratur seperti ini, spread, dia tersebar gitu. Kemudian we already there is a nomenclature or a method to identify which number, what chromosome each of them. Jadi masing-masing sudah kita kenali. Bagaimana mengenali urutan kromosom itu berdasarkan beberapa patokan. Yang pertama ukuran. Jadi kromosom itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan ukurannya yang pertama. Jadi mulai dari yang besar sampai yang relatif kecil. Ini sudah tadinya tersebar seperti ini, kemudian dari masing-masing itu diambil mana yang ukurannya terbesar, kemudian ditata sesuai dengan ukurannya. Jadi pertama yang kelompok pertama, ini disebut kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kemudian sampai kromosom kelamin. Nah, itu diurut dulu berdasarkan ukuran, kemudian berdasarkan sentromer. Jadi sentromer itu posisinya kan ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang di tepi, ada metasentrik, ada submetasentrik, ada itu nanti istilahnya sendiri-sendiri seperti ini yang di tepi, akrosentrik, jadi
sentromernya itu ada di tepi. So we try to order, mengurutkan. Kemudian ini cara menuliskannya, how to note, to make a note the karyotype. Kemudian ada kode-kode dari masing-masing. Ini cara menyusun, kemudian menuliskan, ya, to communicate the result of this cytogenetics examination. So there must be a rule. Ya. Ini yang tradisional mikroskopi dengan, ya tadinya ini yang dihasilkan. Kemudian kita harus membuat urutan seperti ini. Jadi memang perlu effort yang besar ya untuk pemeriksaan cytogenetik ini. So this is the high power of the traditional microscopy of cytogenetic examination. So we have to locate its chromosome pair to compare with the normal. Kemudian diperkirakan di dalam satu band itu ada 1000 band. Nah, di dalam satu band ini juga ada ribuan kromosom, ribuan gen. Jadi di dalam satu kromosom ini tidak rata ya, tidak uniform. Ada kromosom, karena itu ada kromosom yang besar, ada yang sangat kecil ya. Tapi kepadatan gennya juga beragam ya, tidak uniform. Dalam satu kromosom itu ada berapa gen, bisa ribuan gen. Ya. Sekarang sudah dikenal dengan Human Genome Project itu jumlah gen manusia itu sudah dikenali ya. Mungkin ada yang sudah membaca berapa jumlah gen manusia yang sudah dikenali kira-kira dari Human Genome Project ini. Berapa jumlah gen kita yang sudah dikenali? Ya, terserah mereka. Halo? Ada yang mau berpendapat? Baru sekitar 5%. How many genes in our genomes? In human genomes? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ini bukan ujian, salah ada apa-apa. Baru sekitar 5%, dokter. Bukan jumlah gennya. Jumlahnya 25.000 sampai 30.000 gen mungkin ya, dok. Nah, ya. Ini yang nuklear gene ya. Karena kan kita punya dua macam, ada yang nuklear gene, ada yang cytoplasmic genes. Yang di inti yang di kromosom saja jumlahnya dengan Human Genome Project itu kan sudah katakanlah sudah diselesaikan. How many genes in our nuclear genome? yang sudah diidentifikasi sekitar 30.000 gen. Ya, itu kira-kira demikian ya. Jadi itu ada di sini semua. Jadi bisa dibayangkan ya. Sel yang dengan ukuran sekian mikron, kemudian kromosom dengan dimensi sekian mikron, itu ternyata mengandung sekitar 30.000 genes. Ya, kita bisa membayangkan, tidak melihat secara visual, tapi mata akal kita bisa melihat. Kita nggak tahu apa-apa, masih belum tahu kita. Ya, itu. Jadi ada sekian puluh ribu gen ya yang di kromosom kita. Tadi sekitar 30.000 gen ya. Oke, nah sekarang kita bicara dari hasil sitogenetik itu ada abnormalitas yang bisa dikenal. Nah, dengan diketahuinya tadi ada sekitar 30.000 genes di dalam kromosom. Nah, kromosom kan kita sudah kenal ada 22 pasang kromosom atau autosom. Yang kromosom itu yang kromosom kelamin, autosom, and a pair of kromosom. Jadi ada satu pasang yang normal ya. Ada 46 pasang autosom dan ada kromosom XX atau XY.
Nah, pada masing-masing kromosom dengan teknik sitogenetik tadi, dengan pemeriksaan sitogenetik, maka bisa dikelompokkan abnormalitas itu dalam 2 kelompok. Ya, dari sisi jumlah apakah itu berlebihan atau kekurangan atau ada kelipatan dan sebagainya ya. Itu jumlahnya. Kemudian ada susunannya, rearrangement dari masing-masing kromosom yang 46 itu tadi. Nah, ini secara garis besar saya kira ini yang kita bahas dari pemeriksaan sitogenetik. Nah, untuk kita nanti akan coba bahas masing-masing. Nah, yang tadi rearrangement itu antara lain ya tadi ada translokasi, ada perpindahan dari satu ke yang lain ya. Misalnya ini kan tadinya seperti ini ya. Ini kalau yang rearrangement contohnya itu kan bisa terjadi rearrangement sehingga ini pindah seperti ini misalnya ya. Itu salah satu contoh rearrangement. Kalau yang aneuploidi tentu dilihat dari jumlahnya. Setelah diurutkan itu apakah ini jumlahnya masih wajar atau ada yang berlebihan. Nah, itu yang aneuploidi tadi. Nah, kalau ini yang rearrangement juga bisa terjadi. Mungkin pertukaran di sini masih tetap imbang, artinya mungkin secara fungsional tidak begitu berpengaruh. Functionally there is no difference, but might be unbalanced atau terpengaruh ya. Kemudian ini translokasi, nah ini inversi ini juga bisa terjadi. Ya, inversi itu juga akan berpengaruh. Nah seperti ini, karena apa? Karena kan sentromernya itu kan akan yang sebagai sentralnya katakanlah itu akan urut-urutannya menjadi berubah. Karena urutan hubungan antara satu gen dengan gen yang lain itu ternyata saling berpengaruh ya. Sehingga inversi ini juga bisa inversi ini akan berpengaruh juga terhadap normalitas dari kromosom. Nah, ini beberapa definisi dari temuan tadi. Ada yang disebut euploid, ya, kalau jumlahnya itu normal, Kalau yang haploid itu kan tadi pada waktu masing-masing satu set itu, karena kan setiap kromosom umumnya tadi kan yang autosom itu kan sepasang sehingga ini merupakan kelipatan 2N itu. Tapi ada yang polyploidi, aneuploid, ya, aneuploid, kemudian nah yang polyploidi ada triploid misalnya ya, 3N ya, misalnya pada Down syndrome ya atau trisomi 21 misalnya itu kan ada kromosom 21-nya ada 3 dan sebagainya. Bisa terjadi aneuploid itu ada trisomi, kemudian ada monosomi. Kemudian juga bisa ada mosaik. Mosaic means that the presence of two different cell lines, but those two different cell lines are derived from one zygote. Ini juga bisa terjadi baik itu pada seks kromosom or autosom. Kemudian bisa juga terjadi chimera. Chimera means the presence of two different cell lines but derived from fusion of two zygotes. Two zygote itu menghasilkan yang namanya chimera. Ini kalau dari sisi tadi chromosomal abnormalities, it might resulting in those situation ya, diploid, polyploid, aneuploid, mosaic, dan chimera. Nah sekarang kita lihat juga
berdasarkan observasi, temuan-temuan. So what happened in the abnormalities, chromosomal abnormalities? And according to some observation, so there is an association with the age of the maternal age, especially maternal age. Jadi ternyata ada hubungan kalau misalnya ini kita berbicara tentang ini ya yang apa hasil kehamilan misalnya ya. From pregnancies, ya, clinically recognized pregnancies, so there is an association with the maternal age and the frequency of the abnormal chromosomal abnormalities. Ya, ini contoh yang di sini yang trisomi. Trisomi itu dengan prosentase pada usia ibu. Ya, ini observasi tentu. Kita hanya berdasarkan based on observation. Yang makin tinggi usia maternal age itu kasus trisomi itu meningkat. Ini hasil observasi ya, tentu kita bisa, tentu ada pengecualian ya, some exceptions ya. Jadi ada juga misalnya, tapi ini ya dari hasil konsepsinya ya tentu. Yang konsepsi dari telur atau ovum yang berdasarkan usia ibu. Saya kira sekarang kan perkembangan teknologi reproduksi sudah sedemikian maju ya. Saya kira pernah dengar misalnya ada surrogate mother ya. Ada ibu apa itu namanya? Ibu yang dicangkokkan pada usia ibu itu lain, itu kalau itu yang dicangkokkan kan hasil konsepsinya ya. Jadi bukan ovum dari misalnya pada orang-orang yang karena alasan tertentu memang sulit untuk kemudian dapat mengandung dengan baik karena uterusnya misalnya. Nah sekarang ada teknologi reproduksi yang sudah sedemikian sangat berkembang ya. Bahkan bisa kalau seseorang ingin nitipkan janin itu bisa terjadi. Nah tapi ini yang dimaksud di sini adalah pembuahannya tadi. Jadi, ada yang dititipkan pada, kalau saya tidak salah pernah ada dititipkan kepada ibunya. Jadi karena dia tidak ingin mengandung kemudian nanti melahirkan, malah dititipkan pada ibunya. Nah itu lain ya, itu ibunya itu sebagai surrogate mother, bukan sebagai ibu biologis. Ya. Tapi biologinya mungkin dia suami istrinya sendiri, pembuahannya kemudian dititipkan pada neneknya. Nah ini kalau ini adalah konsepsinya ya, usia konsep ibunya makin meningkat itu ada kemungkinan terjadi trisomi. Mengapa demikian? Mungkin nanti ada alasannya, yaitu pada saat pembentukan sel gamit ya, atau sel benih. Nah kemudian juga aborsi yang spontan. Perlu diingat bahwa sebenarnya kalau diperhitungkan hasil aborsi spontan itu juga banyak yang karena gangguan kromosom. Abnormalitas kromosom itu bisa terjadi, itu akan menimbulkan ini aborsi. Nah ini sehingga kalau ada kromosomal abnormalities itu sebagian itu ternyata akan mengalami aborsi spontan. Nah, kemudian ini ada beberapa yang normal, ya, 50% normal, mungkin juga ada trisomi, kemudian juga ada beberapa, ini Turner syndrome, ya, ada triploidy, kemudian ada hal-hal lain. Ini hasil observasi. Salah satu yang versi hasil observasi itu memberi gambaran seperti ini. Kemudian, nah ini juga
observasi dari kromosom abnormalities ya. Kalau pada orang dewasa, kalau tadi itu kan yang dari apa, yang perinatal ya, sekitar kelahiran itu kalau diteliti itu ada gambaran seperti ini, bahkan kehamilan, trisomi itu kehamilannya, kemudian ini yang aborsi. Nah, kalau pada dewasa, bagaimana dengan orang dewasa? Itu ternyata kalau ada orang yang infertil. Infertil itu apa maksudnya infertil? Mungkin ada yang mau berpendapat apa pengertian infertil? Tidak dapat menghasilkan keturunan setelah 1 tahun menikah. 1 tahun? Iya, Dok. Kalau nggak salah ya, Dok. Mohon koreksinya, Dok. Ya, monggo ada yang berpendapat lain. Ini tadi berpendapat bahwa kalau setahun, ya tentu pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi ya. Kalau pasangan yang tanpa kontrasepsi 1 tahun itu atau sudah disebut infertil? Belum ya. Kalau 1 tahun kok belum itu ya mungkin ini yang mestinya walaupun apa protokol kesehatan itu ya kalau mantan anyar itu ya jangan social distancing ya. Kalau mantan anyar kok apa physical distancing ya nanti tidak jadi-jadi. Nah ini kalau setahun tanpa kontrasepsi dan sebagainya itu baru disebut subfertil. Nah kalau sudah bertahun-tahun ada yang menyebut kalau nggak salah 5 tahun ya. Kalau yang disebut infertil itu setelah 5 tahun tanpa physical distancing ya tentu saja itu kok sudah lebih 5 tahun, nah itu baru. Nah ini perlu dipikirkan ya. Nah ini ada yang 2,5%, itu ada unequality, kemudian ada rearrangement yang ada kaitannya dengan kromosom kelamin dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana? Ada lagi hasil observasi misalnya kalau ada recurrent miscarriage berulang-ulang miscarriage gitu ya, itu diperkirakan atau ada observasi yang menunjukkan ini 6% di antara mereka pasangan yang mengalami ini ada kromosom rearrangement meskipun itu balance. Itu artinya apa? Ya tidak tampak gejalanya ya, atau apa tanpa gejala itu juga bisa terjadi karena ada translokasi, inversi dan sebagainya. Jadi ada kejadian-kejadian khususnya pada kromosom kelamin ini. Atau ada pada kromosom yang lain itu bisa terjadi. Mungkin besok mohon ini nanti teman-teman semua akan presentasi semua kalau pada kromosom ini terjadi apa aspek biomedik apa yang bisa terjadi. Mungkin besok kita akan belajar bersama secara interaktif ya, diskusi interaktif masing-masing kita akan membahas kromosom-kromosom tertentu. Nah, ini tadi saya kira yang sudah sekitar 50% of first trimester loss is due to fetal chromosome abnormalities and mostly de novo. So de novo ini kejadian pada proses pembuahannya, jadi bukan pada orang tuanya, tetapi ini de novo maksudnya pada saat pembuahan kan antara pronukleus dari sperma dan ovum itu kan ada proses rearrangement. Nah itu yang mungkin bisa ada abnormalities sehingga terjadi first trimester loss ya, and there's almost up to 50%. Tidak semua pembuahan itu berlangsung sampai persalinannya.
Itu juga karena kromosom abnormalities. Nah, ini tadi yang kalau masalah jumlah ya. Itu mostly from meiotic non-disjunction. So, in conception proses atau ada pembuahan, fertilization, itu kan pronukleus dari spermatozoa. Nah, untuk terjadi pembuahan atau natural pembuahan yang alami, natural fertilization, so a male itu harus memproduksi, a male must produce adequate number of spermatozoa, atau yang dikatakan sperma yang normal, yang sehat, itu jumlahnya harus tertentu minimal. Ini ada pendapat how many spermatozoa in one mil of sperm minimal supaya natural fertilization take place. So how many minimal spermatozoa in one mil of sperm liquid? Ada yang mau berpendapat? Is any idea how many sperm? Ayo, siapa itu? Mas Malik, ketua kelasnya, tahu? Atau para koordinator kelas itu berapa jumlah minimal spermatozoa dalam 1 cc sperma? Yang 20 juta. Ya? Ya, siapa ini? Mbak siapa? Mbak siapa yang jawab? Linda, Dok. Ya, Mbak? 20 juta. Nah, ini ternyata dia sudah punya patokan itu. Dia sudah matrok kalau ya betul ya. Jadi betul itu jumlah kualitas sperma normal itu ada 20 juta. 20 juta spermatozoa di dalam 1 cc cairan sperma yang normal. Ya ternyata sebagai laki-laki itu harus jadi jutawan ya. Kalau kurang dari 20 juta itu nanti sulit untuk terjadi pembuahan alami. Jadi 20 juta minimal itu dalam 1 cc. Nah, tapi itu jumlah spermatozoanya ya. Jadi memang kita kalau membayangkan itu, Masya Allah, ini luar biasa ya. Spermatozoa dalam 1 cc itu jumlahnya minimal 20 juta supaya terjadi pembuahan alami. Di dalam spermatozoa itu ada inti sel, ya. Pronukleusnya itu yang mengandung ini, mestinya euploid. Jadi ada 46 tadi, ini haploid ya. Kalau gamet, sperma maupun ovum itu hanya haploid. Nah, kalau spermatozoa itu ada 22 autosom dan 1 apakah itu X atau Y yang normal ya. Nah, itulah yang ini kemudian bisa terjadi meiotic non-disjunction. Jadi mestinya pada waktu pembentukan spermatozoa maupun pembentukan ovum, spermatogenesis maupun gametogenesis itu mestinya terjadi segregasi atau pemisahan-pemisahan yang normal, tapi bisa terjadi non-disjunction sehingga masih ada yang tetap nempel gitu ya. Sehingga ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, ini meiosis itu special cell division that generate haploid gametes ya. Gametes mean ovum or spermatozoa. Kan dari sel yang diploid nanti kan ada yang khusus yang menjadi sel reproduksi yang haploid ya, yang 1N. Ya nanti akan bergabung lagi pada waktu pembuahan. Ya, disitulah yang kemudian mungkin salah satu mekanisme terbesar terjadinya aneuploidy.
errors in this meiotic segregation frequently occurs in this especially human females So itulah pada meiosis pertama ini misalnya gambarannya seperti ini. First meiotic non-disjunction it is just to show schematically the mechanism of non-disjunction in first meiotic divisions. Sehingga ada yang ini ada yang tetap bergabung ke sana, sehingga di sini ada yang sini tidak kebagian sehingga ini nanti akan ada disomi, sementara pada sisi yang lain itu tetap terjadi nulisomik, sehingga bisa terjadi Turner syndrome misalnya 45X karena adanya yang terkumpul di tempat lain pada hasil pembelahan yang lain, sehingga itulah yang disebut meiosis, first meiosis non-disjunction. Mestinya ada separuh ini ke sini, tapi ini tetap semuanya di sini. Sehingga ini nulisomik, yang di sini disomik pada sel haploidnya pada sel haploid nanti misalnya ovum atau mungkin juga spermatozoa. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi juga mosaicism. So in this case, the presence of two or more cell lines that are genetically identical, except for the chromosomal difference between them in a single zygote. Jadi itu mosaicism, adanya dua galur yang berbeda, two or more cell lines, genetically identical Jadi secara genetik identis tetapi ada perbedaan di kromosomnya. Ini juga meskipun jumlah yang abnormal itu minoritas Jadi jumlahnya hanya sebagian kecil, tapi itu bisa tetap terjadi dan itu ditemukan adanya mosaicism. Mayoritas mungkin memang mengikuti mainstreamnya mainstreamnya seperti apa konstitusi genetiknya. Ini ada beberapa sel yang berbeda meskipun itu minoritas. Ini saya kira contoh adanya mosaicism Ini pada kasus seperti ini, misalnya ada orang yang mempunyai ada kelebihan kromosom, ini untuk menyatakan jumlah, kemudian diberi koma, kemudian ini kromosom kelaminnya. Ini ada 47 kromosom dan pada kromosom kelaminnya ditemukan 2X dan 1Y misalnya. Nah, kemudian di sini akan terjadi pembelahan, ada yang jumlahnya 46, ada yang jumlahnya 47, dan seterusnya, sehingga ini bentuk mosaicism. Ini contoh adanya mosaicism. Nah, itu kalau tadi aneuploidy kan melibatkan, boleh dikata kromosom yang utuh, jumlahnya beda dengan kondisi normal, dan kromosom secara utuh dari besar tadi berubah jumlahnya. Nah, kalau ini translokasi, jadi mungkin jumlahnya tetap, tetapi ada kombinasi atau perpindahan dari satu kromosom ke kromosom yang lain. Karena kan jumlahnya banyak. Jumlahnya tadi 46 normalnya. Kemudian pada waktu pembelahan itu kan bisa ada segregasi, pemisahan, kemudian berkumpul lagi dan sebagainya, itu bisa terjadi translokasi.
Ya, jadi ada exchange of genetic material, ya. Ada perpindahan atau perubahan, ya. Pergantian, maksudnya pergantian posisi misalnya between ya, kromosom tadi. Ada yang hanya antara dua saja misalnya, ya, yang melibatkan dua kromosom. Kemudian ada dua tipe translokasi, ada yang namanya Robertsonian dan ada reciprocal. Ini Robertsonian translocation dan ada reciprocal translocation. Ini contoh-contoh. Ini Robertsonian. Nah, ini bagaimana cara penulisannya juga nanti ada tekniknya sendiri untuk notasi kita membuat hasil karyotip itu harus menulisnya bagaimana, itu juga ada caranya ini. Jadi ini saya kira turunan dari mana ini. Nah, ini yang di dalam kurung itu nomor kromosom yang terlibat. Kita tahu kan ada 22 autosom dan ada kromosom X. Nomor yang terlibat 14 sama 21. Itu dengan titik koma. Kemudian ini lengan, kita tahu kan ada lengan pendek, lengan panjang, ya. Lengan pendek itu apa singkatannya apa ya lengan pendek? Kan ada dua, ada P, ada Q, ya. Kalau yang P itu yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Bahasa Indonesia P, Pendek. panjang bisa pendek. Yang pendek. Kalau yang standarnya P itu pendek apa panjang? Pendek. Pendek. Ya, karena asalnya dari bahasa apa? Frankofon, ya. Peti. Itu. Prancis. Ya, itu kan peti itu kan kecil, pendek, kecil. Jadi itu lengan pendek itu P, yang Q, yang panjang. Nah, ini juga ada notasinya ini, ya. Ini lengan pendek nanti ada angka-angka itu menunjukkan regio-regionya, regio 1, regio 2, regio 3, ya. Itu kemudian nanti itu akan dipecah lagi, breakdown of each region will breakdown up to apalagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kita mengenal ada notasi-notasi yang kita perlu tahu apa itu maksud dari dalam kurung, ada angka, ada P, ada Q, kemudian ada angka lagi. Ini yang Robertsonian translocation. Jadi ini dari sini, kemudian ini ke sana, antara 2, ini antara 14 dan 21. Ini 21 itu kan seperti ini skemanya, ya. Kemudian terjadi Robertsonian translocation between these two chromosome number 14 and 21. Nah, ini prinsipnya yang namanya Robertsonian translocation itu fusion of two acrocentric chromosome. Nah, ini yang termasuk acrocentric itu bisa kromosom ini yang terlibat. Number 13, 14, 15, 21, 22, and how much is the prevalence of this Robertsonian translocation is about 1 in 1,000. Kemudian apa ya? What is the reproductive risk of this Robertsonian translocation? Yes. It might present as the recurrent miscarriage. Ya. Ini ada sindrom-sindrom, ada Patau syndrome, Down syndrome, male infertility. Ya, itu mungkin bisa diakibatkan. That's the reproductive risk of this condition. Itu contoh Robertsonian translocation. Nah, ada yang kedua jenis lain yaitu reciprocal translocation, ya. So
This translocation means the exchange of material between two non-homologous chromosome. Ya, ini more frequent ya. The prevalence is 1 in 500. Itu more frequent is reciprocal translocation. And karena ini biasanya secara fenotip itu normal. Tapi kalau diteliti sebetulnya di dalam kromosom yang bersangkutan itu bisa terjadi ada reciprocal translocation. Nah, ini juga pada waktu tadi. Pada waktu meiosis juga ini yang mungkin terjadi, ada translocation, reciprocal translocation. Meskipun itu ya ada juga pengamatan ini ternyata karena secara fenotipik normal jadi jarang yang dikenal ya. Jadi ini bisa terjadi pada kedua, misalnya ada yang infertil atau miscarriage, ya. Itu perlu dicek. Terutama miscarriage. Ya. Baik, ini beberapa singkatan ya untuk menuliskan tadi. Misalnya tadi ada DER dan sebagainya, itu maksudnya sen itu centromere, ya. Kemudian kalau deletion itu disingkat del, dengan beberapa contoh ini teknik penulisan atau note di karyotip. Misalnya derivatif dari kromosom 22. Ini duplication, inversion antara kromosom ini dan kromosom ini. Kemudian ada marker kromosom, maternal origin, paternal origin. Ini beberapa panduan untuk penulisan. Describing chromosome and karyotypes. Terminalnya misalnya pada bagian ujung ya. Kemudian ada penambahan, pengurangan materi genetik. Ya tentu ini dengan hasil pemeriksaan yang sangat detail. Kemudian ada mosaicism itu dengan garis miring. Mosaicism. Teknik-teknik penulisan yang nanti bisa jadi acuan kalau kita membaca atau mau menulis hasil karyotip. Membaca ada singkatan-singkatan seperti ini. Nah, saya kira itu yang tadi tradisional cytogenetics. Nah, kemajuan teknologi itu sudah sedemikian pesat, tapi sayang memang kita terus terang jauh tertinggal ya, dalam molecular genetik misalnya, meskipun ada beberapa center yang juga cukup berkembang, tetapi umumnya kita masih sangat tertinggal. Nah, sebagai gambaran, misalnya ini untuk pengetahuan saja, ada banyak metode, ada banyak teknik yang sudah dikembangkan, khususnya di wilayah-wilayah yang maju di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Misalnya ini ada yang namanya FISH, ya, tadi, fluoresen. Jadi, nah, umumnya dulu yang konvensional itu pemeriksaan tadi menggunakan radioaktif. Jadi tadi ada yang pita-pita dan sebagainya dulu itu menggunakan bahan-bahan yang mengandung radioaktif untuk ininya, untuk identifikasinya. Nah sekarang itu lebih kepada fluoresen. Jadi fluoresen itu hybridization ya. Ini bagus untuk beberapa hal, yang misalnya ada trisomi, monosomi, kemudian juga kalau sudah diberi semacam marker pada segmen tertentu, pada
pada segmen tertentu itu bisa diberi tanda marker. Kemudian ini bisa dipakai untuk melacak ya, to probe for specific regions. Ya. And then we can identify whether what happened in that specific region, deletion, translocation, or duplication. Itu karena kita sudah bisa memprobe pada segmen spesifik untuk yang kemudian dihibridisasi dan sebagainya. Nah ini misalnya ini ada trisomi 21 di sini pada gambar yang ini kan hanya 2, ini misalnya yang dikasih marker itu pada kromosom nomor 21. Yang di sini hanya ini yang berpendar, katakanlah yang menunjukkan pendarannya itu hanya 2 nih. Tapi di sini kita lihat ada 3. Ya ini misalnya ini ya, contoh bagaimana fish itu secara cepat, secara visual nyata itu bisa menunjukkan adanya segmen-segmen tertentu yang terdeteksi. Ya di sini ada 3 trisomi misalnya. Nah kemudian juga ada translokasi misalnya ini ya. Ini probe-nya ini kan spesifik untuk kromosom 22, tapi kok dia terdeteksi di sini. Ini kemudian setelah dicermati ini kromosom berapa ini? Itu ternyata ini kromosom nomor 9. Ya ini kan kromosom 21 itu kan kecil ya. Jadi waktu kita jejer ya, kita ordernya dijejer itu kan kecil ini. Nah, ini kan ternyata kok nempel di kromosom yang cukup besar, ini ternyata kromosom nomor 9. Nah, ini misalnya gambaran dari fish. Ya, itu tadi itu specific to region of individual chromosome ya. Sehingga dia nanti akan nempel di sana. Kemudian juga pakai fluoresen. Maka ini dengan kromosom mikroskop fluoresen ini bisa langsung tampak, terdeteksi, bisa visible with the aid of fluorescent microscope ya. Jadi bukan mikroskop biasa, itu nanti pakai mikroskop fluoresen. Nah ini yang mungkin juga kita banyak yang mikroskop fluoresen saja kita belum punya misalnya. Nah ini kromosom 21-nya yang mempunyai fluoresen yang sudah sebagai marker yang sudah dicat itu. Nah, ini saya kira sekedar skema dari bagaimana teknik itu dijalankan ya. Nah ini saya kira ini contoh saja bagaimana. Nanti saya tidak karena ini kan pengetahuan saja, kalau mau menjalankan itu tentu akan lebih nyantol ya, bagaimana itu dikerjakan. Kemudian ada yang namanya metafase fish ya. Ya ini detect microdeletion beyond resolution of routine cytogenetics ya. Ini ada teknik yang khusus ya. To identify extra material ya dari unknown origin. Kemudian juga to determine simple deletion or subtle complex arrangement itu juga bisa dengan metode metafase fish. Pada cancer spesifik, certain cancer itu juga bisa untuk deteksinya. Misalnya untuk sindrom tertentu, ya. Misalnya ada spesifik for the Williams syndrome misalnya. Nah, ini bisa untuk mendeteksi sindrom tertentu. Misalnya ini di tengah hari ada a deletion has been shown in elastin gene, jadi bahkan gene tertentu ya, gene tertentu itu mengalami delesi in ya, cukup besar, 96% of individual di sini dengan yang terdiagnosis ini, maka akan
akan diketahui adanya delesi. Kemudian ada interface fish interfase ini juga untuk cancer tertentu ya. Karena ini ini akan bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan metode yang lain. Ya. Kemudian ini juga untuk screening pada sel-sel yang diambil dari amnion, cairan amnion. Ya. Memang ini terbatas pada kromosom-kromosom tertentu ya, yang sudah dikembangkan, itu misalnya untuk kromosom 13, 18, 21X dan Y. Kalau ini dikerjakan ternyata sudah bisa diperoleh hasilnya dalam 24 jam. Ya. Saya kira ini misalnya contoh-contoh. Nah, ini yang disebut multicolor fish. Jadi masing-masing kromosom atau lengan-lengannya itu sudah bisa diberi warna tersendiri ya. Ini multicolor fish. There are different colors ya, to identify all chromosome at once ya, karena masing-masing punya warna sendiri. Ya, ini juga kemajuan yang tentu juga memerlukan instrumen yang tidak sederhana. Kemudian juga ada yang tadi ada pumfish. Ini terutama memang untuk kepentingan riset. Belum digunakan secara massal untuk apakah secara klinis ya, screening gitu. Tapi ini sebagai upaya riset yang tentu sangat khas penggunaannya. Baik, saya kira itu beberapa. Kemudian ada ini perkembangan biochip ya. Jadi perubahan-perubahan ini di speed up karena dulu memang hanya untuk melakukan pemeriksaan sitogenetik itu bisa perlu waktu pada waktu awal secara tradisional itu dengan bending tadi itu bisa lebih dari sepekan usahanya untuk dieramkan dulu di sini dan maka ini bagaimana caranya makin speed up. Nah, ini dengan ada chip yang membantu dengan teknologi yang sudah dan juga whole genome expression itu kan bisa dilihat nanti ya banyak kecenderungannya ya pada analisis molekuler, kemudian gen tertentu ekspresinya itu lebih khusus ya. Dengan dimensi yang tidak hanya tunggal. Nah, kalau band tadi kan hanya dilihat secara visual ya, nanti ini juga akan dimensinya dikembangkan lagi. Kemudian juga ada mapping yang dapat menjalankan secara survei, secara simultan beberapa itu bisa dilihat secara simultan entire human genome ya. Tetapi tentu untuk kepentingan tertentu untuk insersi atau delesi tertentu ya. Yang melibatkan ini single nucleotide polymorphism atau SNP ya. Karena kan kita sudah mengenal polimorfinya seperti apa, kemudian pada posisi tertentu ya itu memang yang disasar itu saja, tetapi bisa dalam waktu yang bersamaan ini melibatkan populasi yang besar. Nah, itulah yang kemudian jadi tidak individual, tapi ini sudah lebih ke populasional misalnya. Dalam waktu yang simultan, kemudian melibatkan subjek yang sangat banyak. Nah, ini yang ditempuh kira-kira kondisi-kondisi karena kan kajian-kajian itu kan di populasi misalnya ya. Nah ini karena ada teknologi imaging yang molekuler, ada MRI dan sebagainya itu yang membantu juga PET, positron emission tomography itu juga ini jadi bergabung antara
imaging teknologis, kemudian juga ada molecular biologis, ya. Itu saling bekerja sama sehingga ada atomic force microscope, ya, kemudian dan sebagainya. Sekarang ada scanning probe microscope, hingga ada quantum dot fish. Ya. Itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan mudah-mudahan ya kita baru sekedar mengetahui, tapi barangkali kalau bisa dimungkinkan ada kerjasama dengan institusi yang maju, mudah-mudahan kita juga tidak terlalu tertinggal, setidaknya pada waktu-waktu mendatang. Nah, ini misalnya yang namanya ada yang seperti ini yang dulu, ya, dengan resolusi. Nah, inilah yang microarray, itu nanti gambarannya kira-kira seperti ini nih. Melibatkan populasi yang luas, tetapi khusus untuk yang tertentu. Ini prinsip kerjanya, yang saya kira nanti bisa dicermati lagi. Bagi teman-teman yang memang berminat untuk riset dan sebagainya, saya kira perkembangan teknologi itu masih terbuka ke depan untuk kita melakukan penelitian yang lebih rinci. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, gambaran-gambaran yang mungkin belum semuanya bisa kita kerjakan, tetapi itulah yang tersedia di hadapan kita. Nah, meskipun nanti ada konfirmasi, tetap dapat dilakukan untuk menggunakan fish lagi dari arrays tadi. Baik, mungkin untuk hari ini pemaparan saya cukupkan sekian. Mungkin ada komentar atau apa, atau tentang penggunaan dari GH arrays tadi. Oh ya dok, untuk materi ini nanti. Baik, mungkin sementara saya cukupkan. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin persiapan untuk besok bagaimana, silahkan nanti. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lebih lanjut, atau mungkin ketua kelas mau menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Untuk materi ini nanti bisa tolong dikirimkan ke email. Oh ya, insya Allah nanti lewat pengelola nanti. Oh, oke. Kita nggak masalah. Tapi untuk acara besok sudah jelas ya. Saya kira teknisnya ya, monggo. Masing-masing bisa terlibat secara aktif, jadi nanti kita ada interaktif. Saya kira kita secara interaktif saja untuk acara besok. Waktu nanti moderator ini ya, Mas Malik ya, moderator besok, jadi biar interaktif semua dari peserta untuk peserta, nanti yang keplok juga peserta, yang tepuk tangan, yang itu semuanya nanti saya besok jadi penonton. Nanti semuanya dijalankan interaksinya, bagaimana bisa urut grupnya, atau mungkin kalau perlu malah sebetulnya saya ini jadi kayak kompetisi. Jadi nanti masing-masing memberi nilai, bisa nanti presentasi kelompok 1 dinilai oleh semuanya, menilai gitu. Jadi kita berlomba besok. Kira-kira nanti yang
kelompok berapa yang nilainya paling tinggi. Kalau kita sepakati besok masing-masing pegang skor. Misalnya untuk kelompok 1 semuanya menilai skornya bisa, kalau mau detail ya bisa sampai 1 sampai 100 atau 1 sampai 10, pokoknya disepakati bagaimana. Terus tadi kita pooling kira-kira yang paling bagus presentasinya kelompok berapa gitu. Untuk main-main lah, kita bersenang-senang ya besok. Terima kasih. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, atau silakan Mas Malik, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Belum ada sih, Dok. Ya pokoknya besok dibuat meriah ya, yang seru. Siap, Dok. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Banyak, Dok. Terima kasih, Dok.